Halo Mangkito Galo, halo pemirsa channel YouTube Nyenyes Palembang dimanapun kalian berada. Balik lagi kita di program kesayangan, program Tahu Dak Cek dengan aku Cek Dio Nugraha. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang keren ya. Iya, apa keren? Lah ini nih yang ada di duit 10.000. Tak ada Nah, tak percaya, jingoklah dewek, mendak percaya. Iya, bener. Oke, action. Nah, pemirsa channel YouTube Nyenyes pastinya sudah tahu Galo, kita bakal bahas apa untuk video kali ini. Yap, betul sekali, Rumah Limas yang ada di pecahan uang 10.000. So, tidak usah lama-lama lagi, kita lihat tayangannya berikut ini. Rumah Limas merupakan prototipe rumah tradisional dari Provinsi Sumatera Selatan. Selain ditandai dengan atapnya yang berbentuk limas, rumah ini juga memiliki tingkat-tingkat yang disebut dengan bengkilas. Rumah ini dipergunakan untuk kepentingan keluarga seperti dengan hajatan. Dan para tamu undangan biasanya diterima di sekitaran teras atau di rumah di lantai 2. Rumah Limas ini juga memiliki nama lain yakni Rumah Bari. Di Malaysia, Rumah Limas banyak ditemukan di daerah Johor, Selangor, dan juga Terengganu. Konstruksi dari Rumah Limas ini adalah rumah panggung. Di dalamnya juga terdapat banyak ragam hias yang mana merupakan ciri ataupun adat istiadat dari Provinsi Sumatera Selatan. Luas Rumah Limas berkisar mulai dari 400 hingga 1000 meter persegi. Hampir seluruh bagian dari Rumah Limas terbentuk dari kayu. Pemilihan kayu dilakukan bukan tanpa sebab, namun menyesuaikan dengan karakter kayu dan kepercayaan dari masyarakat Provinsi Sumatera Selatan. Uniknya, jenis-jenis kayu yang digunakan merupakan kayu unggulan yang hanya subur di daerah Provinsi Sumatera Selatan yang beribu kota Palembang. Ya Allah, apalah host kita nih Cek ini Galo ya? Daripada kita nunggu di TikTok kan, lebih baik kita saksi ke tayangan berikut ini. Rumah Limas memang mempunyai banyak filosofis yang mendalam, terdiri dari 5 tingkat dengan makna dan fungsi yang berbeda-beda. 5 tingkatan ruangan diatur menggunakan filosofi kekijing, di mana setiap ruangannya diatur berdasarkan penghuninya, yaitu usia, jenis kelamin, bakat, pangkat, serta martabat. Tingkat pertama atau disebut pagar tenggalung merupakan ruangan terhampar luas tanpa dinding pembatas. Ruangan seperti beranda ini difungsikan untuk tempat menerima para tamu yang datang pada saat acara adat. Uniknya, orang luar tidak bisa melihat aktivitas di dalam ruangan, sedangkan dari dalam bisa melihat suasana di luar. Hal menarik lainnya adalah lawang kipas atau pintu yang jika dibuka akan membentuk langit-langit ruangan. Tingkat kedua atau disebut jogan merupakan tempat berkumpul diperuntukkan bagi anggota keluarga pemilik rumah yang berjenis kelamin laki-laki. Masuk lebih dalam atau pada kekijing ketiga, lebih memiliki privasi dibanding ruangan sebelumnya. Posisi lantainya lebih tinggi dan bersekat. Ruangan tingkat 3 ini hanya digunakan oleh tamu undangan khusus ketika pemilik rumah sedang mengadakan hajat. Khusus orang yang dihormati dan memiliki ikatan darah dengan pemilik rumah dipersilakan untuk ke tingkat keempat, seperti para dapunto dan datuk, tamu undangan yang dituakan. Terakhir, tingkat kelima atau disebut gegajah memiliki ruangan paling luas dibandingkan ruangan lainnya. Dimasuki oleh orang yang mempunyai kedudukan sangat tinggi dalam keluarga maupun masyarakat. Di dalamnya, terdapat undukan lantai yang bermusyawarah yang disebut amben, dan kamar pengantin jika pemilik rumah mengadakan pernikahan. Nah,
Mantap gak penjelasannya? Mantap kan? Pak Sutradara, cut dulu bentar. Ya Allah, ngapu lagi? Lupa Pak, maaf. Ya sudahlah, kita saksikan tayangan berikut ini. Jika melihat bagian atas atap rumah limas, terdapat ornamen yang berbentuk tanduk dan juga melati. Selain sebagai ornamen, tanduk berfungsi sebagai penangkal petir. Sedangkan untuk melati, itu melambangkan dari sebuah keagungan dan juga kerukunan. Simbar dengan 2 tanduk mengartikan Adam dan Hawa. Untuk 3 tanduk mengartikan bulan, bintang, dan matahari. Untuk simbar 4 tanduk mengartikan dari sahabat Rasulullah SAW. Sedangkan untuk simbar 5 tanduk itu mengartikan dari rukun Islam. Fakta menarik lainnya, rumah limas ini dibangun dengan menghadap ke arah barat dan timur. Untuk bagian barat disebut dengan matahari hidup atau matahari terbit, yang mengartikan sebuah kehidupan baru. Sedangkan untuk bagian timur itu disebut dengan matahari mati atau matahari terbenam, yang mengartikan sebuah akhir dari kehidupan. Awas Pak, sekarang ini lupa pantun, jingok lah, ini nang tak kau. Nah, pemirsa channel YouTube Nyenyes Palembang, cak mana dengan penjelasan tadi cukup jelas, plus fakta menariknya seputaran rumah limas Palembang. Tetap pesan aku jangan pernah dilupakan dengan apa yang disampaikan tadi, karena melupakan itu berat. Kamu tidak akan sanggup. Jadi biar aku saja. Oke, sampai di sini program Tahu Dak Cek bersama aku, Cek Dio Nugraha. Sampai jumpa lagi di program Tahu Dak Cek berikutnya. Sampai jumpa.